ciel avec des couleurs différentes. Qu'elle avait envie de parler. Le temps passe et je me dis... Selamat datang kembali di Bad Movie. Hari ini gua akan memperkenalkan kalian sebuah film. Rekap kali ini rilis pada tahun 2012, menceritakan tentang seorang remaja yang memiliki bakat penulis hebat. Dia menceritakan kisahnya menyukai mama muda yang ditulisnya ke dalam sebuah tugas esai di kelas. Tak usah berlama-lama, siapkan selimut dan tisu kalian. Mari kita simak bersama ceritanya. Film dimulai dari seorang guru yang memberikan tugas kepada murid-muridnya untuk menuliskan kegiatan mereka di akhir pekan. Dia bernama Jarmin, seorang guru sastra Prancis. Saat di rumah, guru itu mulai memeriksa tugas dari para siswa. Banyak siswa yang mendapatkan nilai buruk karena tulisan dan ceritanya yang tidak jelas. Namun ada satu tulisan siswa yang membuatnya tertarik dengan isi ceritanya dan sangat berbeda dengan tulisan siswa yang lain. Nama siswa itu adalah Cloud. Dalam tugasnya dia menceritakan, di tahun ini dia mendapatkan teman baru yang bernama Rafa. Saat itu, ketika pulang sekolah, Cloud melihat ada anak yang dijemput. Dia pun melihat ibu dari anak itu yang menurutnya sangat cantik. Kemudian mulai mendekati Rafa agar dia bisa kenal dengan ibunya. Tulisan itu belum selesai, namun sang guru sangat kagum karena menurutnya kalimat sastra dalam tugasnya sangatlah baik. Keesokan harinya, sang guru kembali memberikan tugas. Namun anehnya, di sini Cloud telah selesai mengerjakannya. Dan ketika dicek, ternyata tugas itu adalah kelanjutan tulisannya kemarin. Dalam ceritanya, Cloud pergi ke rumah Rafa. Ketika sampai di rumah, Rafa pun memperkenalkan Cloud dengan ibunya, yang bernama Aster. Cloud terus memperhatikan ibu temannya itu. Dan cerita Cloud dalam tugasnya kembali bersambung. Lalu, Jarmin memberitahu cerita itu kepada istrinya yang bernama Jani. Dia berpendapat jika Cloud mempunyai bakat seorang penulis. Sang guru pun semakin penasaran dengan cerita selanjutnya. Keesokan harinya, sang guru memberi pelajaran tambahan kepada Cloud. Dia juga memberikan buku-buku sastra dari penulis terkenal di Prancis. Cloud kemudian memberikan cerita lanjutannya kepada sang guru. Di suatu malam, Cloud bersama Rafa dan ayahnya menonton bersama. Dia duduk bersebelahan dengan Aster yang sedang membaca majalah. Lalu sang ayah mendapatkan telepon dari kantor, membuatnya harus segera pergi. Hari demi hari terus berlalu. Sang guru terus mengajari Cloud agar menjadi penulis yang baik. Cloud benar-benar membuat cerita sesuai dengan apa yang dia alami. Cloud yang juga jago matematika, setiap malam dia selalu ke rumah Rafa. Saat itu, dia sengaja memberikan soal yang sulit, agar dia bisa melihat Aster. Dia mendengar Aster dan suaminya berbincang, lalu saat akan ke kamar, Cloud ketahuan oleh Aster, yang mengira sedang menguping mereka. Tetapi Cloud mengelak tuduhannya. Lalu sebelum pulang, Cloud kembali menguping Aster di kamar. Dia mulai curiga dengan tingkah Cloud, dan berniat mencarikan guru les baru. Kemudian ketika di sekolah, Cloud memberitahu sang guru, dia tidak bisa melanjutkan tulisannya lagi, karena Aster akan mencari guru les baru untuk Rafa. Tentu sang guru tidak ingin cerita itu berhenti begitu saja. Dengan nekat dia mencuri soal ujian untuk mengamankan posisi Cloud. Hal tersebut membuat Rafa mendapat nilai bagus. Ayah dan ibu Rafa sangat senang karena anaknya mendapatkan nilai bagus dalam ujiannya. Hingga suatu ketika, Cloud melihat Rafa dan ayahnya pergi bermain basket, dan dia pun ke rumah untuk mendekati ibu Rafa. Aster membukakan pintu, dia beralasan ingin mengambil buku. Saat Aster sedang mencari buku, Cloud tiba-tiba memuji anting Aster. Dengan sikap keibuannya, Aster membuka dirinya untuk Cloud, dan hubungan mereka kini mulai terjalin. Di sisi lain, sang guru mulai suka dengan ceritanya. Karena terlalu fokus, dia pun sampai lupa dengan istrinya. Suatu ketika, Cloud makan malam bersama keluarga Aster untuk merayakan nilai Rafa yang bagus. Hubungan Cloud dengan keluarga Rafa kini semakin dekat. Agar kedekatannya dengan Aster tidak dicurigai, Cloud menghampiri Rafa yang sedang bermain basket. Hal itu membuat Rafa senang. Ketika di kelas, sang guru sengaja menyuruh Rafa menceritakan tulisannya di depan. Dengan malu Rafa menceritakan kisahnya. Karena tulisannya banyak yang salah, dia ditertawakan oleh teman-temannya. Melihat itu Cloud mempunyai ide
Dia menyuruh Rafa untuk mempermalukan sang guru dengan membuat artikel di koran tentang guru yang suka membuli murid di depan kelas. Setelah artikel Rafa terbit di koran, hal itu berdampak dengan kehidupannya. Dia pun ditegur oleh kepala sekolah. Franchement, tu as merde. Tidak hanya itu saja, ayah Rafa juga datang ke sekolah karena tidak terima anaknya dipermalukan. Di suatu malam, saat Claude di rumah Rafa, dia diminta untuk menginap karena hujan deras. Rafa mengantarnya ke kamar tamu dan dia memberikan baju ganti. Pada tengah malam, Claude ke kamar Aster. Dia memandanginya sembari berfantasi. Lalu Claude memberikan lanjutan tulisannya kepada sang guru dan hal itu juga dibaca oleh Jani. Dia mulai merasa hubungan mereka sudah mulai renggang. Sementara hubungan Claude dengan Aster semakin dekat. Mereka kini lebih dekat, seperti sepasang kekasih. Je t'ai vu souvent l'été dernier. Pieds nus, sur les feuilles jaunies de l'automne. Hingga suatu malam, Claude melihat Aster dengan suaminya bertengkar. Hal ini membuat suaminya marah. Dengan berani Claude memberikan surat untuk Aster. Lalu esok paginya, Aster berbicara dengan Claude mengenai surat itu yang berisi ungkapan hati Claude. Hal ini membuat Aster luluh dan akhirnya memberikan serabinya. Tu m'avais demandé de suivre mes désirs. Pemanasannya dilihat oleh Rafa. Namun Claude tidak peduli. Dia juga menulis jika dia melihat Rafa yang mewafatkan diri. Sang guru pun terkejut setelah membaca tulisan Claude. Keesokan hari, saat berada di kelas, dia menyadari Rafa tidak ada di kelas. Dia buru-buru menyuruh resepsionis untuk menelpon rumah Rafa. Dia lega karena Rafa hanya sakit flu biasa. Lalu dia menemui Claude. Anak itu mengatakan, cerita itu sengaja dibuat agar sang guru lebih tertarik dengan ceritanya. Setelah mengetahui ini dan menyadari bahayanya, akhirnya sang guru menyuruh Claude berhenti menulis. Tidak terima dengan sang guru, Claude pergi dengan marah. Lalu setelah Rafa sembuh dari sakitnya, dia menemui Claude untuk memutuskan hubungan persahabatan karena dia sudah tahu semua. Lalu Claude pergi ke halaman Rafa dan Aster segera menghampiri. Claude berkata, jika dirinya ingin membawa Aster pergi. Dia menolak, lalu memberitahu Claude, keluarganya akan segera pindah ke Cina, karena suaminya mendapat pekerjaan lebih baik di sana. Claude merasa sedih dan kecewa, karena yang selama ini Claude impikan, akan segera sirna. Keesokan harinya, setelah apa yang dia lalui, Claude memutuskan untuk berhenti sekolah. Dia mengembalikan semua buku yang telah gurunya berikan. Lalu di saat makan siang, Claude memberitahu kepada Jani bahwa sang guru ingin memiliki anak. Mendengar hal itu, membuatnya terpukul dan merasa malu. Adegan kembali ke sekolah, sang guru dipecat dari sekolah karena ketahuan mencuri soal ujian. Di sisi lain, Claude sengaja melanjutkan menulis ceritanya yang akan membuat sang guru berpikiran kalau Claude menanam singkong di kebun istrinya. Dia lalu pergi dari rumah dan meninggalkan tulisan itu. Sang guru pun merasa marah ketika membaca tulisan itu. Beberapa hari kemudian, terlihat sang guru yang duduk di taman. Lalu datanglah Claude yang menghampirinya. Meskipun tulisan Claude membuat hidupnya hancur, tapi dia merasa kalau Claude merupakan penulis yang berbakat. Film berakhir di sini. Terima kasih telah menonton.